Oke teman-teman, hari ini saham mover index pada turun ya. ISG-nya akhirnya jebol supportnya. Tapi ada satu sektor saham yang mana setelah tertekan beberapa hari ini ternyata sahamnya malah pada naik teman-teman. Oke baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya. Ini adalah kondisi ISG. Namun untuk kali ini saya akan membawa teman-teman ke bahasan harga komoditas dulu karena ini relevan dengan apa yang akan kita bahas. Untuk saat ini teman-teman kita lihat dulu untuk harga komoditas, minyak ya. Kita bisa ngelihat bahwa, minyak merangkak naik dari 73 sekarang di kisaran 75, sedikit ada kenaikan. Kemudian untuk natural gasnya masih cenderung turun ya, batu bara masih di kisaran 395-400-an. Sedangkan emas yang makin berjaya di 1876. CPO masih di kisaran 4000. Untuk timahnya ada di 25.000 sekian. Sebenarnya untuk timah ini secara harga bagus ya teman-teman. Kemudian untuk nikelnya yang retracement dan ada support di sekitar 26.900 sekian. Itu adalah untuk harga-harga komoditas. Kemudian indeks penting dunia yang kita lihat dulu di XY, dolar indeks ini mengalami penurunan 2 hari ini. Biasanya kalau seperti ini kondisi bursa saham adalah berkebalikannya atau naik, dan kita juga bisa ngelihat ketika bursa Amerika ini naik ya, secara umum naik begitu. Ini ternyata juga di saat yang sama dolar indeksnya mengalami pelemahan. US 10 years bond juga mengalami pelemahan ya. Terus kita lihat VIX atau indeks kecemasan pasarnya sedikit meningkat, tapi overall secara umum tidak ada perubahan dari sebelumnya. Kemudian kita lihat dulu untuk komoditi indeksnya, kaitannya dengan harga-harga komoditas ini rebound dari dasar ya teman-teman. Namun secara umum rentang geraknya adalah range atau istilahnya ya dalam rentang yang tetap atau dalam rentang yang sama, seperti itu, tidak breakout maupun tidak breakdown. Oke teman-teman, menjawab pertanyaan yang kemarin, bahasan terkait indeks, di kemarin saya sampaikan bahwa IHSG-nya tidak percaya diri, padahal regional secara umum adalah mendukung untuk kemarin, ya, kemarin secara umum begitu. Terus untuk IHSG sendiri, untuk kemarin yang saya sampaikan adalah munculnya doji atau ketika IHSG 2 hari turun sebelumnya, kemudian rebound, tapi reboundnya ini adalah ketemu doji atau memunculkan candle doji, di mana itu adalah candle yang membingungkan, butuh konfirmasi ya, karena antara buyer dan sellernya sama-sama kuat. Dan namanya doji itu selalu butuh konfirmasi, dan hari ini dikonfirmasi IHSG-nya ternyata turun. Bahkan ngebentuk lower low, teman-teman, lower low ya. Ngebentuk lower low, jadi candle ini atau tren ini sudah kita bersihkan lagi. Nah, di sini teman-teman kita bisa ngelihat bahwa kalau kita lihat secara umum seperti ini, IHSG itu saat ini dia berada di supportnya teman-teman. Ya, dia berada di supportnya. Ini adalah dalam tren yang saya ambil dalam daily, di mana tren ini adalah lebih pendek, dan saya sampaikan kemarin bahwa IHSG ini ada ngebentuk satu trend channel turun, di mana supportnya adalah kisarannya ya di sekitar 6.500-an di sekitar video 2 hari yang lalu. Terus kalau kita lihat dalam weekly-nya, di weekly ini dalam tren yang lebih besar tarikannya atau swing low swing high-nya yang lebih besar, di mana saya menarik dari sini untuk awal dari swing low-nya, sedangkan swing high-nya adalah di sini teman-teman ya. Seperti ini dalam pergerakan naik ini IHSG ada 23,6 retracement support, 38,2 retracement. Ini jebol teman-teman ya. Jebol di sini ada target ke 61,8. Namun sebelumnya ada 50 retracement yang saya bulatin ini. Ternyata hari ini IHSG-nya itu berada sampai di 50 retracement.
Kalau kita lihat memang jebolnya IHSG di 38 retracement ini membuka peluang untuk sampai targetnya di 6380-an teman-teman ya. Jadi ini harus kita perhatikan kemungkinan dari IHSG. Namun sebelumnya kalau kita lihat di kisaran 6487 ada support candle yang cukup banyak kejadian di titik itu teman-teman. Nah teman-teman, kondisi IHSG yang turun sedalam ini tentu tak lain tak bukan adalah karena movernya atau saham-saham penggerak indeks kali ini. Teman-teman bisa ngelihat bahwa dominasinya adalah masih digerakkan turun oleh saham-saham pemberat bursa, penggerak indeks seperti itu kira-kira. Nah, kita lihat dulu sekarang untuk penggerak indeksnya. Teman-teman bisa ngelihat ada mover yang membawa turun IHSG. Nanti akan saya bahas secara detail di chartnya juga. Intinya saya sebutkan dulu yang membawa berat IHSG untuk turun adalah BCA, kemudian Bank Mandiri ya, BRI juga, Astra International, Unilever, BBNI ya, kemudian MRT, MDK sedikit. Yang signifikan adalah Kalbe Farma, kemudian Inco. Kalau kita lanjutkan ke bawah ada Indofood dan Mayora ya. Kemudian yang membawa IHSG naik atau mendorong naik IHSG adalah Bian, ada Telkom, ada GoTo, ada Adaro, ya, ada apa lagi itu? Oke, GoTo di urutan berapa ini teman-teman? GoTo. Kayak saya nggak lihat nih. Ini sorry, ini bukan di sini. Di 003. Sebentar ya teman-teman, kita cek dulu movernya. Ya, ini ya teman-teman, kok GoTo nggak ada teman-teman? GoTo nomor berapa ini? Kita urutkan dulu, kita cek dulu GoTo. Apa keluar dari indeks? Kok nggak ada ya? Oke, kita lewatkan aja dulu karena nanti akan terlalu lama ya. Ini MBX bukan, ini dari sini jadi dari komposit ya. Saya salah sebut ya di sini. Jadi saya ulangi lagi, yang membawa IHSG untuk naik adalah Bian di 1,56, Telkom 1,05, kemudian GoTo 2,15. Nah, ini yang benar ya. Tadi saya salah ambil indeksnya. Kemudian ada Adaro, ada United Sector ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk mover, saham-saham yang udah saya sebut tadi yang membawa turun IHSG, sekaligus nanti ini bahasan yang terkait chart-chart dari masing-masing penggerak indeks ya, teman-teman. Nah, kita lihat yang pertama adalah BCA. Untuk BCA sendiri memang kemarin sebenarnya 2 hari itu sinyalnya bagus ya, BCA. Namun ternyata BCA itu masih belum mampu ngelewatin 38 retracement. Jadi BCA itu kan dalam trennya dia naik ini, teman-teman. Dalam tren besar naik ini adalah swing high-nya, dia terkoreksi turun ya. Ini adalah supportnya yang pertama, support kedua atau 38 retracement. Nah, dia break dari 38 retracement BCA. Targetnya ke 61,8 ya. 61,8 ini belum kesampaian karena kemarin hanya sampai di sini. Di mana di 8100 ini adalah support sebelumnya juga candle. Namun dengan melihat seperti ini itu BCA akan bahaya sekali kalau dia besok breakdown di bawah 8100. Di bawah 8100 ini cukup ngeri karena akan membuka peluang si BCA ini untuk sampai 61,8. Kalau BCA sampai di 61,8, bukannya tidak mungkin IHSG-nya juga akan turun teman-teman, akan turun dalam ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu untuk kondisi dari BCA apakah asing buang. Kita bisa cek di sini variance-nya, ternyata asingnya juga masih tebel buang ya, teman-teman. Oke, begitu. Nah, setelah BCA adalah Bank BRI ya, teman-teman. BRI juga masih meluncur turun. BRI itu 61,8 sebenarnya kemarin sudah dites, tapi sinyalnya memang masih belum kuat. Hari ini breakdown, sudah overshoot, sudah ngelewatin EMA 200, sudah sampai di 78,2 retracement. Oke, coba kita tengok untuk kondisi asingnya, untuk BCA, BRI maksud saya. Asingnya juga masih buang banget ya, teman-teman bisa ngelihat tuh. Asingnya masih buang-buang barang terus. Kemudian BRI pun demikian. BRI memang kemarin secara sinyal masih belum bagus banget, belum bagus ya.
break dari 61 juga. Ini saham-saham ini rata-rata sudah turun overshoot banget teman-teman. Udah ngelewatin 61,8 retracement. Jadi kalau seperti ini, kalau secara tren itu kita udah nggak gunain tren yang ini karena udah menggunakan tren yang lebih besar ya. Jadi target penurunan di sini pun sudah kecapai ya teman-teman. Di 50 retracement dalam tren kecil ini. Jadi tren ini sudah nggak kita gunain tren yang lebih besar. Di sini juga break dari 38 retracement untuk BRI, Bank Mandiri maksud saya. Sehingga terbuka peluang untuk sampai di 61,8 retracement di 8650. Seperti itu kalau big cap banking ini pada bergerak turun sampai target-targetnya, ini tentu cukup berat bagi IHSG ya, karena saham-saham penggerak indeks ini adalah penggerak indeks utama Big Four Banking ya. Kemudian berikutnya BNI. BNI juga break dari 38 retracement baru hari ini, hitungannya break 38 retracement dalam tren yang lebih besar ini. Terbuka peluang untuk BNI ke 8.200 teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum memahami tentang Fibonacci, silahkan cek di bahasan saya terkait Fibonacci. Intinya sekilas ya, bahwa Fibonacci diawali dari swing low ya, kemudian Fibonacci naik, maksudnya tren naik ini diawali dari swing low dan diakhiri dengan swing high. Dalam tren naik ini dia terkoreksi ya teman-teman. Ini supportnya yang pertama, support kedua. Nah support kedua ini batas ya. Artinya kalau dia bertahan di situ dan rebound, oke, secara tren ini cukup lanjutnya cukup kuat. Namun demikian hari ini BNI adalah breakdown dari 38 retracement sehingga terbuka peluang ke sini ke 8.250 ya. Kemudian yang juga memberatkan IHSG adalah Kalbe Pharma. Kalbe Pharma ini kalau secara hitungan dia kan masih dalam rentang gerak 0 sampai 38 retracement koreksinya, atau terjaga di area hijau itu teman-teman. Terjaga di area hijau itu, dimana ini nanti kalau misalkan dia ngelewatin 50, saya harus update ke tren yang lebih besar lagi. Tapi sementara untuk Kalbe Pharma ini secara tren masih bagus sepanjang dia tidak turun di bawah 2000 teman-teman. Oke, kemudian Inco juga hitungannya adalah memberatkan IHSG. Ini saya urutkan dari atas ya teman-teman. Inco hitungannya memberatkan IHSG juga karena turun sekitar 2%. Namun kalau kita lihat secara tersendiri untuk chart dari Inco ini sebenarnya pergerakannya masih dalam rentang itu aja, rentang-rentang yang sama aja. Seperti itu. Kemudian BRIS juga yang termasuk memberatkan IHSG. BRIS sendiri masuk lagi ke dalam tren yang saya bikin nih teman-teman. Jadi BRIS ini ada satu tren di mana kemarin dites namun belum berhasil ngelewatin tren itu dan balik arah lagi masuk. Nah ini adalah Fibo yang saya cari untuk mencari resistannya. Ini kita geser dulu, mencari supportnya maksud saya. Ini kita geser dulu. Kita akan lihat koreksinya si BRIS ini kira-kira sampai di mana di sini. BRIS saat ini terkoreksi tepat sampai di 38 retracement di 1300 teman-teman. Which is 1300 itu penting kalau misalkan si BRIS ini jebol dari 38 retracement ini, maka peluang dia adalah bisa terbuka sampai 61,8 retracement. Ini Fibonacci. Nah kemudian yang menggerakkan turun lagi IHSG adalah ini Indofood ya, Indofood. Kita lihat hari ini dalam turunnya karena kemarin Indofood dalam tren ini saja, jadi hanya tren area hijau yang saya ambil ini, Indofood tuh koreksinya cukup terjaga di 0 sampai 38 retracement. Namun demikian hari ini Indofood pun bahkan sampai di 50 retracement atau closing di bawah 38 retracement sehingga Indofood terbuka peluang sampai 61,8 retracement atau di kisaran EMA 200. Kalau saham-saham udah pada sampai di EMA 200, ini artinya saham-saham ini sudah mendekati perbatasan antara bull yang ada di atasnya dan bear yang ada di bawahnya. Artinya apa? Ya kalau 50 itu nanti dijebol, berarti ini saham masuk bearish zone ya. Itu harus kita perhatikan beberapa saham
sudah mendekati atau menuju MA 200-nya. Kemudian yang juga membawa berat IHSG adalah Mayora ya, Mayora walaupun dia secara chart juga masih oke hitungannya, koreksinya juga masih sedikit tapi tetap juga menyumbang penurunan IHSG. Nah, Mayora sendiri koreksinya baru sampai di 2438 atau 23,6 retracement, di mana titik pentingnya adalah di sini di 2300. Nah, kalau kali ini yang membawa naik IHSG seperti saya sebut tadi adalah Bian, Telkom, GoTo, Adaro, United Tractor. Kita akan lihat satu-satu. Nah, ini adalah Bian, hitungannya juga sebenarnya nggak banyak-banyak amat membawa kenaikan IHSG, namun Bian ini cukup tertahan di 38 retracement, teman-teman. Artinya secara tren ini juga sebenarnya masih bagus ya. Cuman harga-harga terkait batu bara ini kan saham-saham batu bara ini kan kemarin-kemarin turun. Saham batu bara sendiri indeksnya harga batu bara sendiri kan juga kisarannya adalah di 380 400 per ton ya, per metric ton. Seperti itu. Namun demikian karena saham ini sudah tertekan cukup lama, ternyata saham-saham yang terkait batubara ini hari ini malah justru banyak yang naik. Nah, contohnya Bian ini ya. Bian ini sepanjang tidak turun di bawah 20.190, maka peluang dia untuk tidak mencapai targetnya 17.000 kecil ya. Jadi kuncinya pokoknya di 20.190, 20.200 lah. Yang area ini kalau dia turun dari situ peluangnya bisa sampai ke 17.300. Kemudian Telkom, dari kemarin saya sampaikan ini barang masih cukup oke, namun memang masih merangkak. Telkom sendiri teman-teman mesti lihat GoTo-nya ya. GoTo-nya kalau naik ya mungkin Telkomnya juga akan naik. Ya, kondisinya ketika sedang banyak barang yang turun, ini Telkom cukup oke secara pergerakan. Kuncinya untuk Telkom ada di 3890 ya, kemudian 3911. Targetnya di 4020. GoTo sendiri masih konsolidasi di bawah, masih belum jelas banget. Kemudian Adaro ya, ini adalah saham yang saya bahas ini yaitu termasuk satu sektor yang saya bahas ini, yaitu yang malah pada bergerak naik sahamnya. Ya memang karena sektor ini itu tertekannya udah lama. Biasanya memang kalau satu saham tertekan terus akan ada suatu saat dia akan rebound. Nah, kita tunggu aja untuk Adaro nih ya teman-teman, menarik sih kemarin sampai 2978. Bahwasanya membeli saham itu adalah trading saham itu adalah membeli ketika mau naik dan menjual ketika mau turun, seperti itu. Jadi boleh diperhatikan ini walaupun mungkin belum begitu pede dengan pergerakan batubara ya, sektor batubara, namun sektor ini udah tertekan cukup dalam. Kemudian United Tractor kita lihat sama juga, ini sudah tertekan cukup dalam dan sudah mengalami perlawanan namun belum signifikan, supportnya di 25.400-an teman-teman, 25.400-an. Terus teman-teman kalau kita lihat dari ini, sektor apa yang bergerak? Sedikit sekali. Mostly sektor-sektor pada bergerak turun, yang naik hanya finance, syariah grow, indeksnya. Itu pun sahamnya juga didominasi saham terkait energi. Kalau kita kupas ketemu Adaro, Pegas, Harum, Medco, Indo Tambang Raya, begitu. Nah, ini adalah saham-saham yang udah saya filter. Ini semuanya adalah berasal dari saham-saham terkait energi dan batubara. Mungkin saat ini memang nggak banyak yang bisa saya bahas karena memang ya sedikit sekali hari ini yang bergerak. Sementara saya bahaskan ini, nanti kalau ada tambahan saya akan tambahkan. Oke, yang pertama adalah Medco ya teman-teman. Medco ini hitungannya kemarin saya sampaikan ini ada di supportnya dia di sini 2 hari mantul, tapi kemarin maksud saya setelah turun sampai di kisaran support dia mantul, besoknya ketemu resistan masih belum mampu, namun demikian hari ini beranjak naik lewatin 1040 resistan pertama, resistan kedua 1070, target sementara masih di 1100 ya teman-teman. Cukup oke Medco pergerakannya.
Kemudian Indo Tambang Raya, ini saham kan termasuk ya saham yang turunnya udah dalam. Oke, kita bisa lihat resistan dia. Oke, kita mungkin nggak pakai yang ini dulu, kita pakai yang paling pendek dulu aja untuk Fibo-nya. Di sini aja dulu. Jadi resistannya 36.200, 37.400, targetnya di 38.400. Kemudian Indika Energi teman-teman bisa ngelihat, ini juga udah dalam, turunnya udah pada dalam-dalam. Kalau kita lihat dari tren besarnya ini jelas penurunannya ini udah dalam banget, udah sampai di 38, udah sampai di 78,6 retracement teman-teman. Ini sudah overshoot banget, udah targetnya kan sementara hanya ke sini tapi overshoot. Nah, kalau satu saham yang turunnya udah ngelewatin 61,8 retracement, maka kita serahkan pada price action-nya dia aja sampai muncul candle bagus. Itu kemarin udah muncul 3 hari lalu, kemudian kemarin dan dilanjutkan hari ini. Nah, kira-kira resistan dia di berapa? Kita coba geser dulu. Resistan dia kita geser dulu semuanya. Nah, kita untuk ngelihat atau menganalisa satu saham itu cukup menggunakan tren terpendeknya aja. Di mana resistan pertama 25.400, 26.500, targetnya 27.400, 27.30 teman-teman. Kemudian Adaro, secara umum memang seragam ya saham-saham yang terkait batu bara ini. Ini Adaro tadi udah saya bahas ya. Jadi Adaro nggak saya bahas karena sudah saya bahas di situ. Jadi nanti double, tadi tinggal lihat sebelumnya aja. Nah, Harum teman-teman masih ingat kemarin saya masukkan saham yang secara pergerakan bagus, pelan-pelan aja. Nah, secara pergerakan nih memang dia sampai target pendeknya 1650. Nah, sekarang ini sudah saya tandain. Ini masih sama hitungan kemarin, target pertama Adaro di sini 1650. The next-nya adalah di 1780 teman-teman. Bukan Adaro, Harum ya. Kemudian Bumi terjaring di screener saya. Oke, kita nggak apa-apa, kita bahas saja begini. Resistan Bumi adalah 147, 157, target 165 ya. Kemudian PTBA ini persis juga pergerakannya dengan saham-saham sektor batubara ya. Resistannya 3384, 3475, targetnya 3550 teman-teman. Kemudian perusahaan gas kemarin saya bahas juga, ini saham sampai di supportnya yang area hijau ini dan ini sudah ada pantulan. Mungkin kita lihat dulu, resistan dia 1600, 1660, targetnya 1711. Kemudian United Tractor tadi udah saya bahas. Kemudian saya tambah Cepin ya teman-teman, karena tadi ada yang nanya juga Cepin bagaimana. Nah, Cepin ini masih sama pergerakannya dengan kemarin, yaitu masih tetap saja di mana itu adalah resistan dari uptrend price channel-nya, ya kita lihat dulu aja lah. Masih kuat tapi belum tahu besok. Sekarang dia berada di area resistannya karena sebelumnya juga polanya adalah atas bawah, atas bawah, atas, atas bawah, atas lagi, kira-kira begitu. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi karena saham mover index secara umum masih dominasi oleh saham-saham yang turun, maka IHSG-nya jebol support ya. Namun ada sektor yang kemarin-kemarin tertekan cukup dalam, akhirnya ada perlawanan dari sektor ini. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.